Semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku kepengen kasih lihat caranya bikin catatan yang sesuai sama masing-masing mata pelajaran. Soalnya setiap mapel itu punya karakteristiknya masing-masing, dan supaya catatan kalian itu efektif, harus disesuaikan sama mapelnya. Di video kali ini tuh aku bakal lebih fokus ke cara mencatatnya, jadi mungkin hasilnya nggak bakal seestetik itu. Dan kali ini aku juga bakal pakai bahan yang simple-simple aja, yaitu kertas loose leaf terbaru dari Faber-Castell dan juga fine liner dari Faber-Castell. Loose leaf yang terbaru ini ada dua jenis. Aku bakal kasih lihat juga perbandingan catatan yang sama menggunakan dua jenis kertas yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk kalian. Pertama-tama aku bakal kasih lihat dulu cara bikin catatan untuk pelajaran bahasa. Misalnya bahasa Inggris, Indonesia, Mandarin, Korea, atau bahasa lainnya. Di sini aku bakal pakai kertas yang tipe A. Untuk kertas tipe A sendiri itu ada 3 bagian. Jadi di sebelah kiri adalah untuk keywords, kanan untuk notes alias catatan inti, dan bagian bawah adalah summary atau kesimpulan. Kalau lagi belajar bahasa, itu kita pasti selalu belajar tentang rumus-rumus tenses. Misalnya ada simple tense, past tense, dan lain-lain. Itu tuh nggak cuma berlaku di bahasa Inggris aja, tapi beberapa bahasa lainnya, misalnya kayak bahasa Korea, itu juga punya tenses kayak gitu. Nah, kalau lagi belajar tentang hal ini, biasanya itu aku bakal taruh judulnya di sebelah kiri, kemudian rumus serta contoh kalimatnya di sebelah kanan. Kalau di sini, aku bikin catatannya dengan fine liner yang warnanya coklat, alias warna coffee, dan kemudian nanti aku bakal bikin highlight di sekitar rumusnya pakai yang warna hijau terang alias lime. Sebenarnya di bagian paling bawah yang ada tulisannya summary itu seharusnya dipakai untuk tulis ringkasan catatan. Tapi kalau aku secara pribadi nggak terlalu suka untuk tulis ringkasan catatan lagi, karena biasanya aku nyatet dengan sangat singkat. Jadi di bagian summary itu aku pakai untuk tulis tips. Misalnya di sini karena aku lagi belajar tentang tenses, aku pakai bagian bawah untuk ngegambar timeline supaya aku bisa tahu bakal perlu pakai tense yang mana di waktu yang seperti apa. Selain belajar tentang tenses, kita pastinya juga ada belajar tentang vocabulary kan? Nah, kalau aku sukanya itu tulis kata asingnya di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya untuk definisi dan juga contoh kalimat. Sekali lagi, kalau untuk catatannya, aku pakai warna yang coklat alias coffee, sedangkan untuk kalimatnya sendiri, aku pakai warna yang berbeda, yaitu warna pale green yang kayak Tosca gitu. Dan di sini aku udah selesai nyatetnya. Kali ini aku pakai kertas yang tipe A, tapi aku juga udah bikin catatan yang sama persis pakai kertas yang tipe garis. Jadi kalian bisa bandingin sama catatan yang dibuat di kertas yang bergaris biasa ya. Kalau buat aku di kertas bergaris itu nggak bikin judul atau masing-masing subbab itu mencolok. Jadi kadang lebih susah untuk nyari kata-kata yang tertentunya itu. Sedangkan kalau pakai yang tipe A, dia karena judulnya punya satu tempat sendiri untuk keyword, pastinya jauh lebih gampang untuk cari rumus tertentu atau untuk cari arti dari vocabulary tertentu. Tapi kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing ya, kira-kira kalian lebih cocok pakai yang mana? Lanjut, aku bakal bikin catatan untuk pelajaran yang hitung-hitungan. Misalnya kayak matematika, fisika, dan juga kimia. Kalau untuk pelajaran hitung-hitungan, aku itu lebih suka pakai yang bergaris. Terus aku bagi dua dengan cara dilipat kayak gini. Berhubung tulisan aku itu kecil-kecil. Tapi buat kalian yang punya tulisan besar, mungkin gak perlu untuk dilipat dua ya. Biasa di awal materi itu bakal dimulai dari penjelasan atau teori dulu, kemudian baru masuk ke rumus. Nah seringkali itu aku catat dulu bagian judulnya di bagian atas, terus masuk ke penjelasan judulnya secara singkat. Pastikan bikin secara singkat ya, pakai aja kata-kata kalian sendiri supaya nggak ngebingungin dan catatannya nggak terlalu penuh. Karena kalau kalian ngikutin pengertian yang ada di buku cetak atau pengertian yang kadang ada di PowerPoint guru, seringkali itu pakai kata-kata yang lumayan ribet dan bikin kita jadi ikutan bingung sendiri. Kalau buat nulis rumus, itu aku tulisnya di bagian tengah-tengah, jadi nggak mepet ke sebelah kiri. Dan setelah itu rumusnya aku kotakin supaya lebih jelas dan terpisah dari catatan yang lain. Untuk pelajaran yang hitung-hitungan menurut aku yang paling penting adalah latihan soal. Jadi seringkali di catatan itu aku bakal tulisin contoh soal atau masukin latihan-latihan soal yang susah supaya nanti waktu ulangan bisa dipelajarin ulang.
Nah, dan di sini catatan aku udah selesai juga. Ini aku bakal bandingin sama catatan yang aku bikin di kertas tipe A. Kalau untuk pelajaran hitung-hitungan, menurut aku itu juga cocok banget untuk pakai kertas yang tipe A. Karena pembagian rumus itu jadi kelihatan lebih jelas, dan sisi belakang dari kertas tipe A di Faber-Castell ini itu garis-garis biasa. Jadi bisa banget kalian pakai untuk tulis contoh soal juga, tapi bisa banget disesuaikan sama keperluan masing-masing ya. Karena menurutku kalau untuk pelajaran hitung-hitungan itu cocok baik pakai yang tipe garis atau yang tipe A. Terakhir, aku bakal kasih lihat cara nyatet untuk pelajaran yang tipe hafalan kayak biologi, geografi, sejarah, dan juga PKN. Aku itu sukanya bikin catatan yang pakai bullet point. Jadi mereka cenderung memanjang ke bawah dibandingkan ke samping, pakai poin-poin yang singkat. Menurutku kalau nyatet sebisa mungkin itu kita bikin sesingkat-singkatnya. Soalnya kalau catatan masih panjang, rasanya itu sama aja kayak buku cetak dan bikin aku jadi malas baca. Nah, kembali ke catatan, pertama itu mulai dari tulis judul pastinya, kemudian di bagian bawahnya itu arti dari judul itu sendiri, dan dilanjutin pakai catatan atau informasi yang diperlukan. Buat kalian yang tulisan tangannya kecil kayak aku, itu bisa banget bagi kertas jadi dua dengan cara dilipat kayak aku tadi di awal, supaya hemat dan kalian bisa memaksimalkan tempat yang ada. Dan di sini aku pakai kertasnya yang line alias bergaris aja, tapi kalau kalian mau pakai kertas tipe A pastinya bisa banget. Cuman kalau catatan yang banyak teorinya itu seringkali subbab atau keywordnya tuh cuma sedikit kan, dan disusul dengan catatan yang panjang. Jadi kalau pakai kertas yang tipe A, menurut aku itu agak buang-buang space di kertasnya. Oke deh, sekarang aku udah kasih lihat ke kalian gimana sih caranya bikin catatan yang sesuai sama mata pelajaran masing-masing. Dan dari tadi, itu aku pakainya loose leaf dari Faber-Castell. Loose leaf terbaru dari Faber-Castell ini total ada 2 jenis kertas, yaitu yang tipe A dan juga yang garis-garis. Dan yang bikin dia berbeda dari kertas lainnya adalah karena tebalnya itu 100 GSM. Jadi dia emang lebih tebal daripada loose leaf yang lain. Maka dari itu, kalau kalian kepengen nyatet pakai fine liner, yang mana tintanya itu lebih cair alias lebih mudah menyerap, itu kalian nggak perlu khawatir karena bisa lihat sendiri di sini sama sekali nggak nembus ke belakang kan. Kalau untuk detail dari kertasnya sendiri, di bagian kanan itu ada penggaris yang bisa kalian pakai untuk ukur objek gambar. Dan di bagian atas itu juga ada pembatasnya loh. Jadi ini tuh simple banget cara pakainya. Kalian cukup gunting aja sesuai di garis putus-putusnya dan lipat ke atas kayak gini deh. Abis itu tinggal kalian bikin tulisan di bagian atas dan jadi deh bisa banget kalian pakai jadi pembatas atau page flag. Tapi fitur dari kertas ini nggak cuma sampai situ doang loh, tapi masih ada lagi fitur yang aku suka banget dari loose leaf Faber-Castell ini, yaitu ada aplikasi scanner gratisnya. Cara pakainya tuh juga gampang banget. Pertama-tama kalian cukup scan aja QR code yang ada di bagian belakang kemasan loose leaf kalian. Setelah itu kalian bakal dibawa ke browser, tinggal klik link yang warnanya biru gitu. Kemudian kalian isi deh data-data, mulai dari email, nama, no HP, dan lain-lain. Abis itu kalian nanti bakal dapat email yang isinya ada kode uniknya. Setelah itu kalian bisa banget download aplikasi Noteblock baik di Google Play Store ataupun di App Store. Setelah selesai di-download, sekarang kalian bisa banget untuk buka aplikasinya, masukin email sesuai sama yang kalian daftarin tadi, dan juga masukin kode yang udah kalian dapetin via email, dan klik tombol Activate. Nanti dari aplikasinya sendiri akan jadi berubah warnanya hijau tua kayak logo Faber-Castell gitu. Kalau untuk cara pakainya sendiri, kalian cukup klik tombol alias simbol yang kayak kamera gitu dan kasih permission untuk use your camera. Setelah itu tinggal kalian arahin aja ke catatan seperti mau foto biasa. Dan di sini kalian juga bisa banget atur-atur posisi kertasnya gitu. Dan kalau udah final, tinggal klik tombol centang dan nanti dia akan secara otomatis ngaturin keterangan dan lain sebagainya supaya catatan kalian bisa kelihatan jelas. Pastinya untuk filter ini juga bisa kalian ubah-ubah sesuai sama keperluan kalian masing-masing ya. Di aplikasi ini kalian juga bisa rename dokumen alias mengklasifikasikan catatan kalian sesuai sama mata kuliah atau mata pelajaran, jadi bakal lebih mudah untuk dicari.
Kalian bisa lihat sendiri di sini hasil scanningnya itu bagus banget kan? Dan di aplikasi ini itu juga ada fitur OCR alias Optical Character Recognition. Jadi dia bisa mengenali tulisan tangan kita dan ngubah jadi bentuk ketikan kayak gini. Tapi sayangnya menurut aku fitur ini masih kurang matang dan seringkali dia nggak mengetahui dengan pasti kita itu lagi tulis apa. Selain itu bahasanya juga masih terbatas. Di sini cuma ada bahasa Inggris aja dan belum ada bahasa Indonesia. Tapi overall menurut aku aplikasi ini tuh membantu banget, terutama kalau kalian yang kepengen belajar waktu lagi keluar kota atau lagi pergi. Karena sekarang kalian gak perlu bawa buku-buku atau binder yang berat, dan kalian cukup bawa HP kalian aja. Jadi itu dia untuk video hari ini. Untuk loose leaf-nya bisa banget kalian cari di official shop Faber-Castell di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Lazada ya. Semoga video ini bisa membantu dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!